Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Aprento, NPM 721213185. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang stres dan konflik dalam organisasi. Pengertian stres itu sendiri merupakan akibat ketidakseimbangan antara tuntutan dan sumber daya yang dimiliki individu. Semakin tinggi kesenjangan terjadi, semakin tinggi juga stres yang dialami individu dan akan mengancam. Pengertian stres kerja. Stres kerja merupakan perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan individu dan pendekatan organisasi. Yang pertama, pendekatan individual. Seorang karyawan dapat berusaha sendiri untuk mengurangi level stresnya. Strategi yang bersifat individual yang cukup efektif, yaitu pengelolaan waktu, latihan fisik, latihan relaksi, dan dukungan sosial. Selanjutnya, pendekatan organisasional. Beberapa penyebab stres adalah tuntutan dari tugas dan peran serta struktur organisasi yang semuanya dikendalikan oleh manajemen, sehingga faktor-faktor itu dapat diubah. Oleh karena itu, strategi yang mungkin digunakan oleh manajemen untuk mengurangi stres karyawannya adalah melalui seleksi dan penempatan tujuan, redesain pekerjaan, pengambilan keputusan partisipatif, komunikatif, dan program kesejahteraan. Selanjutnya, ada beberapa cara yang digunakan untuk mengelola stres dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan komunikasi. Yang kedua, sistem penilaian prestasi dan sistem ganjaran yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi. Yang keempat, memperkaya tugas. Yang kelima, mengembangkan keterampilan kepribadian dan pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi. Selanjutnya yaitu konflik. Konflik yaitu ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama dan karena mempunyai status, tujuan, nilai, dan persepsi yang berbeda. Perbedaan konflik dan persaingan. Konflik merupakan persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Konflik akan menimbulkan ketegangan, konsentrasi, perkelahian, dan frustasi bila tidak diselesaikan. Selanjutnya, persaingan. Kegiatan yang berdasarkan sikap rasional dan emosional dalam mencapai prestasi kerja yang terbaik. Akibat yang dihasilkan konflik. Timbulnya kekompakan antara anggota yang mempunyai konflik dengan kelompok lain. Munculnya pemimpin baru dari kelompok yang sedang konflik. Yang ketiga, ada gangguan terhadap persepsi para anggota organisasi kelompok yang mengalami konflik. Yang keempat, perbedaan antara kelompok yang mengalami konflik tampak lebih besar dan sebaliknya, perbedaan pendapat antara individu dalam masing-masing kelompok semakin kecil. Yang kelima, terpilihnya wakil-wakil yang kuat dari pihak-pihak yang berkonflik. Yang keenam, timbulnya ketidakmampuan berpikir dalam menganalisa persoalan secara jernih. Yang terakhir, cara untuk mendeteksi konflik. Yang pertama, membuat prosedur penyelesaian konflik. Yang kedua, observasi langsung di lingkungan organisasi. Yang ketiga, membuat kontak saran. Yang keempat, melaksanakan politik pintu terbuka. Yang kelima, mengangkat konsultan personalia dalam hal penanganan masalah karyawan. Yang keenam, yang terakhir, mengangkat ombudsman. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.